Membuka program kedokteran kan? Kedokteran ya baru tahun ini informasi penting mungkin yang lain belum tahu ya. Perguruan tinggi swasta di Jakarta aja banyak yang sudah buat kedokteran. Ternyata ini negeri yang boleh dikatakan tadi banyak orang luar negeri saja dari Malaysia terutama. Waktu saya kuliah di sini dulu itu kontrakan itu penuh dengan orang Malaysia itu. Kenapa tidak milih ke perguruan tinggi yang lain? Tapi nggak sempat terjawab pada saat itu, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Cepi. Dan informasi terbarunya, kedokterannya jurusan apa aja? Ada dokter gigi, ada apa Pak Cepi? Ya kalau basicnya pastinya umum dulu ya. Umum dulu ya. Ini kan tapi baru untuk tahap awal ya. spesialisnya itu diantaranya spesialis kedokteran kesehatan olahraga. Karena ada jurusan olahraga ya. Salah satunya olahraga, dan secara historis kan sebetulnya ahli-ahli di bidang kesehatan olahraga itu banyak dari kita. Mungkin Bapak ingat ketika ada tokoh di kita namanya Pak Tahir Jide misalnya gitu yang ekspos sekali dan melatih timnas, melatih Persib, udah sangat diakui dunia gitu. Maaf, dunianya agak beda nih. Saya itu karena dari jurusan seni, jadi tahunya Pak Popo Iskandar. Tapi ini informasi baru untuk yang lain semua. Oke Pak Cepi, karena ini kelihatannya acara udah mau dimulai, barangkali ada close statement dari Pak Cepi tentang dunia pendidikan kita yang berhubungan dengan IT. Ya, mungkin kalau untuk kalangan masyarakat pendidik harus senantiasa meningkatkan kapasitas IT ya. Literasi saya pikir sekarang menjadi hal yang penting, literasi IT di dunia pendidikan kita ya. Karena kan sekarang itu kalau dilihat dari jumlah guru sekarang, mungkin kalau dengan swasta 4 juta ya, kita masih didominasi oleh generasi senior yang mereka memang secara IT-nya masuk dalam kategori urban digital ya. Jadi memang agenda yang cukup harus ditingkatkan buat para guru-guru yang sudah senior itu adalah meningkatkan kapasitas bidang IT. Kalau yang remaja, guru-guru muda sih relatif tidak ada masalah. Pak Cepi kenal dengan Profesor Didi di sini yang bahasa Inggris, yang jenggotnya panjang. Iya. Dia itu sekarang bagian akreditasi perguruan tinggi internasional. Iya, itu di AUNKE. Oh iya, Bapak lebih tahu. Oke, demikian barangkali wawancara dengan Profesor Cepi, otaknya UPI, karena dia menguasai tentang IT ya. Jadi kalau kita berkomunikasi tentang IT di perguruan tinggi, datang ke UPI diantaranya dengan Prof. Sudah profesor belum, Prof? Belum ya. Doa ya. Mudah-mudahan doanya dikabulkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Indonesia, terutama siswa-siswa yang baru lulus dari SMA, boleh bangga dengan adanya jurusan kedokteran di UPI Bandung. Lokasinya tepat di depan perpustakaan. Itu sejak tahun berapa? Kalau pesatnya setelah tahun 2000, ya. Itu pesatnya ya? Pesatnya. Jadi kalau cikal bakalnya kan sebenarnya seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri kan. Gitu. Iya. Kalau di Indonesia ini kan relatif agak lambat ya dibandingkan negara-negara yang termasuk lambat ya? Termasuk lambat. Indonesia termasuk lambat, bukan India yang paling lambat? Termasuk lambat. Artinya kalau kita menggunakan standar internasional ya. Oh, kalau standar misalnya internasional. di Amerika sudah tahun 60-an komputer sudah masuk ya. Kalau kita kan sebetulnya mulai muncul teknologi komputer itu kan sebetulnya menjelang akhir abad ke-20 ya. Di tahun 90-an akhir itu kan sudah mulai muncul di komputer di Indonesia. Meskipun tentu saja masih lambat ya saat itu ya. Nah, kemudian setelah tahun 2000 ini kan perkembangannya sudah eksponensial kan. Iya, betul. Dan sekarang jadi internet digital itu pesat sekali perkembangannya. Dan karena memang teknologi ini berimplikasi pendidikan selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, ya otomatis. Jadi kalau kita bicara kapan mulai pendidikan bergantung atau menjadikan teknologi sebagai tulang punggung, ya itu memang seiring dengan bagaimana teknologi digital itu juga sendiri merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat kita. Terindikasi oleh generasi senior yang mereka memang secara IT-nya masuk dalam kategori urban digital ya. Jadi memang agenda yang cukup harus ditingkatkan buat para guru-guru yang sudah senior itu adalah meningkatkan kapasitas bidang IT. Kalau yang remaja, guru-guru muda sih relatif tidak ada masalah. Oke, demikian barangkali wawancara dengan Profesor Cepi,
otaknya UPI karena dia menguasai tentang IT ya. Jadi kalau kita berkomunikasi tentang IT di perguruan tinggi, datang ke UPI diantaranya dengan Prof. Sudah profesor belum, Prof? Belum. Belum ya. Doa ya. Mudah-mudahan doanya dikabulkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.